Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Kali ini kalian akan belajar bersama Ustadz Ul kembali, yaitu dalam pembelajaran tema 1, subtema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kalian akan belajar mengenai tentang pelestarian makhluk hidup untuk pelajaran IPA. Kemudian ada bahasa Indonesia dengan cara menyimpulkan isi teks laporan. Kemudian ada pembelajaran PPKN, yaitu tentang penerapan sila Pancasila. Nah, ketiga mata pelajaran ini akan berkaitan dalam satu bidang, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu simak pembelajaran berikut dengan baik. Oke, mari kita mulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita harapkan pada hari ini terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibatu
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kalian sudah berdoa, berarti kalian sudah mengamalkan penerapan sila Pancasila yang pertama, yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, penerapan Pancasila sila berikutnya yaitu tentang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus adil terhadap sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Begitupun pula dengan binatang dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, binatang dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita akan mengalami kepunahan apabila kita tidak saling menyayangi. Ya, punah itu dikarenakan satu, karena ulah tangan manusia, ulah kita yang merusak lingkungan. Di antaranya melakukan pemburuan secara liar. Nah, untuk itu upaya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tidak melakukan pemburuan secara liar dengan cara melindungi binatang-binatang yang langka. Nah, pelindungan pada binatang langka itu ada dua macam. Ada perlindungan ex situ dan ada perlindungan in situ. Kalau ex itu berarti berada di luar. Mereka kita lindungi berada pada luar habitatnya, atau di luar habitatnya kita melakukan perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Kalau in situ itu berarti kita melindungi sesuai dengan habitatnya. Dengan cara apa? Dengan cara membuatkan tempat tinggal mereka atau melindungi tempat tinggal mereka. Contoh pelestarian secara ex situ, perlindungan secara ex situ adalah kebun binatang. Nah, di kebun binatang Surabaya terdapat banyak macam binatang yang sudah langka, hampir langka dan hampir punah. Tapi kita lindungi, kita buatkan tempat sesuai dengan habitatnya. Contoh ada onta, maka di kebun binatang itu akan dibentuk tempat tinggal sama persis dengan kehidupan yang ada pada onta, yang ada pada gurun. Ya, contoh lain yaitu ada kera, dia biasanya hidup di hutan, maka di kebun binatang pun akan ditanami banyak pohon, dibuat seperti hutan agar kera itu bisa tetap hidup. Itu pelestarian ex situ. Tapi kalau pelestarian in situ adalah pelestarian pada tempat habitat aslinya. Contohnya adalah taman nasional. Nah, kita menjadikan hutan sebagai taman nasional, sebagai tempat satwa hidup agar tidak punah. Kita lestarikan, kita dirikan undang-undang agar tempat itu tidak boleh dilakukan penebangan secara liar, dilakukan perburuan secara liar. Nah, tempat itu khusus untuk mengembangbiakan hewan-hewan langka. Nah, hewan langka tadi selain punah karena ulah tangan manusia, karena ulah kita sendiri yang melakukan pemburuan liar, itu juga bisa karena alam, yaitu karena peristiwa predasi, yaitu dimakan sesama temannya sendiri, maka dia akan punah. Selain itu, cara perkembangbiakannya pun juga
lama. Contohnya gajah. Gajah itu akan hamil dalam usia yang sangat tua, berbeda dengan kita. Nah, usia mengandungnya pun itu juga lama, tidak 9 bulan seperti manusia. Kalau tumbuhan langka itu dikarenakan apa? Satu, habitatnya sudah rusak, lingkungannya sudah dirusak, kemudian banyak yang ditebang. Contohnya pohon jati. Kebutuhan pohon jati sangat banyak untuk mendirikan rumah, sehingga banyak pohon jati yang ditebang. Akhirnya pohon jati menjadi langka. Nah, selain tumbuhan-tumbuhan tadi, ada tumbuhan kantung semar, kemudian ada tumbuhan rafflesia, ya. Tadi kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Nah, itu merupakan penerapan Pancasila sila kedua. Nah, itulah pembelajaran yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita hidup dengan lingkungan, kita harus menyatu dengan lingkungan, kita harus melestarikan lingkungan supaya hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak punah. Untuk tugas kali ini akan ada link buat kalian, tentukan tempat tinggal yang cocok untuk hewan-hewan berikut ini dan cara pelestariannya. Sebagai contoh, misalnya badak yang tinggal di Sumatera. Nah, itu cocoknya kita lestarikan secara in situ apa ex situ. Nah, di mana pelestarian itu harus disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, setelah ini kalian kerjakan pelatihan atau tugas untuk pembelajaran kali ini. Untuk bahasa Indonesia itu diulang terus tentang teks informasi. Saya pikir dan saya berharap besar bahwa kalian sudah pernah mempelajari itu pada pembelajaran sebelumnya. Kalau kalian masih lupa, coba buka kembali buku kalian dan ingat apa yang harus kalian pelajari kembali. Di akhir subtema nanti akan ada soal tentang bahasa Indonesia yang membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertemu. Lakukan yang terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti nanti akan memuaskan hasilnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kerjakan tugas tepat waktu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.